Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Haji Saputra. Salam sehat semua buat teman-teman. Ya, di kali ini saya akan membahas tentang kerja koki di atas kapal, atau mengenal bagian-bagian kapal ya, atau kru di atas kapal. Ya, untuk di kapal tanker sendiri itu banyak ya, banyak jabatan-jabatan di atas kapal. Jadi di atas kapal, perwira paling tertinggi itu nahkoda atau kapten ya. Nahkoda atau kapten yang bawa kapal, yang tanggung jawab seluruh kru di atas kapal itu teman-teman. Terus ada KKM, Chief Engineer ya, yang sedangkan Chief Engineer ini tanggung jawab di kamar mesin atau bagian mesin ya. Dia kepala kerja mesin yang tanggung jawab seluruh di kamar mesin itu teman-teman. Dan untuk di galeri atau di dapur itu ada chief cook atau koki, itu teman tanggung jawab seluruh makanan di atas kapal itu teman-teman. Dan yang lainnya tuh banyak ya, ada mualim 1, mualim 2, mualim 3, mualim 4 itu di dek ya. Dan untuk di mesin ada masinis ya, ada masinis. Dari perwira tertinggi ada KKM, yang kedua ada masinis 1, masinis 2, dan masinis 3, masinis 4, bahkan ada yang sampai masinis 5. Itu tergantung GT kapalnya atau besar kecil kapalnya teman-teman. Kebetulan di kapal saya sendiri ini untuk masinisnya sampai 5, dan untuk mualimnya sampai 4 teman-teman, atau yang dipanggil biasanya port. Kalau masinis kalau mualim 1 biasa dipanggil dengan sebutan Chief Officer teman-teman. Terus kalau mualim 2 biasanya dipanggil dengan Second Officer. Untuk mualim 3 biasa dipanggil dengan Ted ya. Terus untuk mualim 4 biasa dipanggil dengan Port itu teman-teman. Dan untuk di dek sendiri, setelah mualim 4 ada jurumudi ya, ada jurumudi 1 atau 2 sampai 3, kadang sampai 4 juga. Terus ada kepala kerja dek, ada bosun ya. Terus ada pamen juga, itu yang di dek ya. Terus ada OS juga, kadang ada juga, tergantung kapalnya. Dan untuk di mesin biasa dari KKM masinis 1 atau Chief Engineer, masinis 2, 3, 4 nah, dan banyak yang lainnya ya. Ada oiler, ada AB, ada mandor, banyak ya. Dan untuk kru di atas kapal itu punya ya yang namanya tanggung jawab kerjaannya masing-masing. Jadi memang di atas kapal punya bagiannya sendiri-sendiri, punya tanggung jawabnya masing-masing. Nah, seperti saya sendiri saya koki di atas kapal, jadi saya punya tanggung jawab di makanan, mengolah makanan, bagaimana uang makan dari perusahaan kita bisa sampai akhir bulan.
siap bisa cukup sampai akhir bulan tuh teman-teman. Jadi ya sedikit pusing lah ya, lumayan lah ya. Tapi kalau yang udah biasa ya, tapi ya kadang namanya koki, namanya kita ngadepin orang banyak di atas kapal itu memang cukup lumayan berat ya. Jadi di atas kapal itu udah semua selera makannya sama. Jadi kita masakin lauk atau makanan buat menyajikan kru di atas kapal itu nggak semua suka. Tapi di atas kapal itu kan banyak dari suku-suku yang berbeda ya, dari Jawa, Madura, banyak lah ya, banyak dari seluruh Indonesia hampir ada kadang. Jadi lidah mereka, rasa kebiasaannya mereka tuh beda-beda. Jadi ya resiko jadi koki memang begitu. Makanya untuk pelaut sendiri tuh jarang kalau pelaut mau jadi koki, katanya nggak kuat ya. Bagaimana kita menyikapinya ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Dan untuk koki sendiri biasanya kalau krunya di atas 20 kru biasanya ada pelayan atau mesboy. Jadi koki ada yang bantuin, yaitu pelayan untuk bersih-bersih, untuk penyiapan makanan. Jadi koki mau ke dapur sudah siap untuk bahan-bahan yang udah mau kita masak gitu teman-teman. Dan untuk teman-teman semua yang nonton video ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Minta dukungannya untuk channel agar bisa berkembang. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa komen, like, dan lonceng ya, tombol notifikasinya agar kalian atau teman-teman semua dapat yang utama, ada pemberitahuan video-video terbaru dari saya ya. Dan untuk teman-teman yang ingin kerja di atas kapal, untuk pemula yang ingin kerja di laut, biasanya ya yang utama harus punya sertifikat dulu ya, dokumen lautnya. Dokumen laut ada BSD. Di video sebelumnya sudah saya upload ya. Ada BSD, ada buku laut. Dan untuk di kapal tanker itu ada tambahan sertifikat BUCT dan SDSD, biasanya itu diminta dari perusahaan. Dan alhamdulillah sekarang saya ada di kapal tanker. Dari dulu memang saya sendiri dari bawah, dari nol memang. Waktu kerja di atas kapal itu dulu saya di kapal perikanan, kapal ikan. Nah, setelah dari kapal ikan berjalan 5 tahun, akhirnya saya sekolah dan alhamdulillah sekarang sudah di kapal tanker dengan gaji yang cukup lumayan daripada dulu memang. Karena kerja di atas kapal itu bertahap ya, tidak mungkin bisa langsung posisinya tinggi atau jadi nahkoda, itu tidak mungkin ya. Pasti yang namanya nahkoda di atas kapal atau KKM di atas kapal juga pasti dari nol, dari bawah dulu itu teman-teman. Jadi
apa ya, intinya syukuri dan apa yang kita capai saat ini ya kita syukurin aja, kita nikmatin teman-teman. Jadi ya hidup kita nggak punya beban gitu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin kerja di laut atau kerja di atas kapal bisa komen di bawah. Insya Allah nanti saya kasih arahan, kasih bimbingan agar teman-teman semua bisa kerja di atas kapal. Intinya kita punya kemauan, tekad yang kuat dan mau belajar teman-teman. Oke, mungkin video kali ini kayaknya cukup sekian dulu ya. Dan apabila teman-teman punya masukan atau ingin kerja di atas kapal bisa komen di bawah. Insya Allah nanti saya kasih arahan buat teman-teman yang ingin kerja di laut ya. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laut. Salam satu.